Kemudian, untuk teknis pelaksanaan ketika presentasi, ya, nanti yang presentasi itu, eee, wajahnya atau layarnya wajib dibuka. Khusus yang presentasi misalnya kelompok 1 ya, 6 orang. Nah, itu yang presentasi wajahnya wajib dibuka atau layar laptopnya dibuka. Kemudian kalau yang bertanya itu juga dibuka. Nah, pertanyaan itu berasal dari perwakilan ya. Jadi ini kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu tidak muncul kata saya ya. Yang muncul adalah kami. Jadi kalau misalnya yang maju kelompok 1 ya kan, nanti yang bertanya dari 6 kelompok yang lain, perwakilan dari 6 kelompok yang lain, yang masing-masing harus kebagian bertanya. Misalnya si A dari kelompok 2 ada 6 orang, maka 6 orang misalnya. Maka si A dia harus bertanya kepada kelompok berapa. Jadi dibagi. Jadi semua harus berbicara. Ya, karena di sini ada aspek lisan yang harus diambil nilainya. Artinya tidak ambil nilai secara seperti apa, tapi untuk memberi hak berbicara kepada semua mahasiswa. Ya, jadi seperti itu teknisnya. Mungkin presentasinya tidak perlu dibagi waktunya ya. Kalau 1 jam atau 2 SKS itu berarti sekitar 100 menit ya. Sekitar 100 menit, maka dibagi presentasinya kira-kira berapa menit, kemudian tanya jawabnya berapa menit, dan nanti ada sesi ulasan dari saya di akhir pertemuan itu kurang lebih ya 15 sampai 10 sampai 15 menit lah, atau sampai 20 menit itu untuk mengakhiri sesi perkuliahan seperti itu. Jadi ini teknis atau metode atau model pembelajaran kita sekarang atau untuk setelah UTS ini dengan sistem presentasi ya. Jadi yang aktif sekarang mahasiswanya, kemudian dosen atau saya nanti mengamati dan memberi penjelasan pada akhir perkuliahan. Ya, kemudian karena ini harus dilaporkan ke pihak kampus perkuliahannya, maka ada moderator. Nah, gini. Jadi kalau yang maju kelompok 1, nanti yang menjadi moderator adalah kelompok 2. Moderator dan penulis ya. Moderator dan penulis dari kelompok 2. Moderator tugasnya adalah memimpin jalannya presentasi ya, jalannya diskusi. Nah, kemudian notulis penulisnya itu mencatat pertanyaan ya, mencatat pertanyaan yang muncul dari kelompok penanya. Nah, tapi tolong nanti penulis segera melaporkan pertanyaan yang masuk dari 3 kelompok yang pertama mungkin ya, segera dilaporkan ke Google Meet, ke WA ya, ke WA saya untuk dilaporkan ke kampus, dijadikan laporan perkuliahan begitu.
Nah, nanti kalau kelompok 2 yang maju, minggu berikutnya kelompok 2 yang maju, maka yang menjadi moderator adalah kelompok 3, penulisnya juga kelompok 3. Ya. Jadi jalannya sidang itu bergantung jalannya sidang. Jalannya apa namanya ini diskusi hidup dan tidaknya diskusi itu bergantung moderator. Mungkin diskusi tidak terlalu kaku ya, tapi tetap kita menjaga kesopanan seperti itu, ya. Untuk catatan atau notula yang disampaikan nanti bentuknya formatnya foto, jadi tidak usah terlalu lengkap, tapi yang penting catatan yang berbentuk format foto itu segera dikirimkan ke saya melalui WA untuk dilaporkan ke sistem. Ada pertanyaan? Silakan yang PJ mau bertanya atau yang belum jelas. Ini pertemuan ini saya gabung ya dari 3 kelas, 3 ekonomi dan 1 perbeneran. Kalau ada yang belum jelas silakan disampaikan. Kalau sudah jelas ya sudah selesai pertemuannya. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Widya. Tapi menyangkut tentang yang ini, Bu, LJU, Bu. Oh ya, saya sampaikan ada ini tidak separah semester kemarin ya. Kalau semester kemarin yang kredit atau yang bermasalah terkait LJU banyak sekali. Ada sekitar berapa ya? 8 orang atau berapa nih kalau yang kelas angkatan ini atau yang semester ini 2 orang saya temukan LJU yang agak bermasalah. Yang pertama Widya ya. Widya itu memang yang masuk ke saya itu halaman 1 dan 2. Jadi yang baru saya koreksi juga halaman 1 dan 2. Kemudian Farah itu dari kelas 31 itu tidak bisa dibaca LJU-nya dan saya sudah mengisi formulir dari kampus yang diberikan oleh pihak kampus yang menanyakan apakah ada kendala, apakah jawaban LJU-nya lengkap atau tidak, kemudian ada masalah atau tidak. Kemudian saya sudah melaporkan untuk Widya dan Farah di kolom kendala kalau tidak salah. Jadi saya menuliskannya bahwa LJU atas nama ini dan ini tidak bisa terbaca, begitu. Dan yang bersangkutan mohon Widya dan Farah sering-sering berkoordinasi dengan pihak BAAK ya, supaya kalau semester kemarin kan ada ujian susulan ya, mudah-mudahan ini juga ada ujian susulan dan semua bisa berakhir dengan baik. Ada kelas 3 kalau tidak salah itu yang terlambat mengumpulkan, tapi masih bisa dibuka 2 mahasiswa itu terlambat. Jadi di sana laporan pun ke kami juga tulisannya terlambat begitu. Ada 2. Tapi sudah bisa dikoreksi kalau tidak salah. Ada yang lain lagi yang ingin disampaikan? Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Anissa. Untuk pengumpulan laporan itu, misalkan kelasnya di hari Sabtu, nah maksimal pengumpulan laporannya itu H plus berapa ya kepada Ibu? Oh, nggak ada ngumpulin laporan ini kan. Jadi gini, ini kan Sabtu depan, ini yang kelas Kamis ya, ada yang kelas Kamis malam, maka mungkin antaran besok atau besok lah ya, atau nanti kami kirim materinya, yang kuliah hari Sabtu juga saya kirim materinya. Nah, materinya itu, dari materi itu nanti dibuat presentasi lagi, dikreasikan sendiri, dibuat
Salindia atau PPT sendiri dipresentasikan. Di situ ada misalnya halaman pertama nama kelompok, nama-namanya, nah seperti itu ya, materinya apa. Baru nanti pada hari H-nya itu presentasi. Ketika presentasi itu kan moderator dari kelompok yang lain, penulisnya dari kelompok lain. Nah, penulisnya itu segera mencatat ketika ada pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain itu dan jawabannya segera dikirim ke saya hari itu juga. Jangan sampai setelah selesai kuliah. Kalau setelah selesai kuliah di hari itu, saya tidak bisa melaporkan ke sistem begitu. Nanti akan saya pandu biasanya di WA, di PJ-nya tolong segera kirim. Jadi nanti notulanya dikirim aja ke PJ ya. Dikirim ke PJ, nanti PJ yang ngirim ke saya. Jadi tolong PJ aktif untuk minta laporan atau notulanya ya, catatan diskusinya itu untuk dilaporkan ke saya. Itu Mbak. Jadi tidak sampai besok-besok. Oh iya. Ya, sebelum kuliah selesai, jadi pertengahan kuliah itu sudah harus masuk. Ada yang lain lagi? Tetap saja nanti pembuatan PPT atau salindia itu tetap memperhatikan kaidah penulisan ya. Materi dari saya. Boleh menambahkan dari referensi yang lain, tapi sumber utamanya yaitu dari saya. Intinya begitu. Intinya sekarang gantian kalian yang presentasi, teman-teman yang lain menyimak dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Begitu. Jadi tolong disimak betul seperti kemarin ya UTS kan itu pilihan yang soal 4 soal esai itu kan sebenarnya sangat mudah, itu mudah sekali, sangat mudah ya. Tapi masih ada juga yang keliru, yang bahasa yang baik dan benar juga masih ada yang keliru. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, Elsa Van. Untuk notulensinya itu pertanyaannya aja yang dicatat atau beserta jawabannya juga, Bu? Beserta jawabannya. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Jadi setelah kelompok 1, misalnya kan pertanyaan misalnya yang maju nih simulasi, yang maju yang presentasi besok kelompok 1. Jadi silakan moderator mengatur yang mau bertanya itu boleh dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 atau bagaimana, atau misalnya kelompok 6 dulu, kelompok 5 dulu terserah, atau bagaimana moderator mengatur jalannya diskusi begitu. Tidak harus dari kelompok 2 dulu, kelompok 3 dulu, nggak harus ya. Misalnya yang kelompok 2 yang maju, ya bisa saja yang pertama mau bertanya kelompok 6 dulu nggak apa-apa. Yang penting moderator yang mengatur. Begitu supaya lebih baik, lebih dinamis ya kita. Jadi begini, nanti diskusinya tuh kita tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal sih formal ya, tapi tidak terlalu kaku karena ya diskusi biasa gitu. Tapi kaidah-kaidah tetap diperhatikan. Kalau tidak ada lagi, silakan nanti PJ itu berbeda dengan ketua kelas ya. Mungkin PJ berkoordinasi dengan ketua kelas itu membagi kelompok. Terserah mau dibagi seperti apa, yang penting kelompoknya itu 7. Ya, menjadi 7 kelompok. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Meli. Ya, makasih, Bu. Jadi nanti tuh setiap kelompok yang presentasi diberikan waktu berapa menit ya, Bu? Jadi dihitung saja, misalnya saya akan memberi ulasan itu sekitar 10 sampai 20 menit. Itu kan 100 menit ya. 100 menit, kemudian tanya jawab
itu akan lebih banyak ya. Mungkin presentasi karena ada materi yang panjang, ada materi yang pendek, mungkin sekitar 30 menit ya presentasi ya. Presentasinya nanti bergantian ya, misalnya satu kelompok itu 7 orang, maka ketujuh-tujuhnya harus berbicara. Begitu. Kurang lebih 30 menit, sisanya diskusi, baru nanti ini. Mungkin nanti akan saya berikan di Google Classroom ya, batasan waktunya. Coba semester yang lalu kami buat batasan-batasan itu, jadi presentasi kurang lebih berapa menit itu. Atau fleksibel saja ya, kira-kira yang penting ada pertanyaan dari perwakilan masing-masing kelompok tuh masuk semua gitu. Kalau ada pertanyaan yang keluar dari tema, boleh untuk tidak dijawab. Ya, misalnya materinya apa, pertanyaannya apa, boleh tidak menjawab. Itu etika diskusi kan seperti itu. Jadi kalau keluar dari tema, boleh tidak dijawab. Tapi kalau yang masih ada di dalam tema, ya harus segera menjawab. Dan yang menjawab kelompok yang presentasi itu juga dibagi ya, kita mencoba meskipun menggunakan daring ya, tapi kita tetap bisa bekerja bersama, bekerja kelompok begitu. Masih ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada, mungkin sudah cukup ya penjelasan saya. Silakan segera berbagi kelompok atau segera membagi kelompok. Nanti materinya mungkin kalau nggak besok, ya nanti segera kami siapkan. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu nih masa refreshing ya, masa selesai UTS. Selamat berakhir pekan, salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.